Sebanyak 1.558 pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis yang disalurkan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam 2 pekan terakhir. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan ribuan porsi MBG didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rawaburung 1, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Selengkapnya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Tangerang, rekan Gilbert Sam Sandro. Silakan laporan selengkapnya. Ya, Norma. Polresta Bandar Soekarno-Hatta telah mengoperasikan ataupun mendistribusikan ribuan porsi program makan bergizi gratis ke 10 sekolah yang berada di kawasan di sekitar area Bandar Soekarno-Hatta. Di mana sejak awal Desember 2024 kemarin, Polresta Bandar Soekarno-Hatta telah merampungkan pembangunan stasiun kesatuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dapat disalurkan untuk mendistribusikan ribuan porsi menu MBG ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Kesambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan pasca 2 pekan ataupun 3 pekan hingga pekan ini, sebanyak 1.558 porsi telah didistribusikan setiap harinya oleh Polresta Bandar Soekarno-Hatta melalui SPPG Rawaburung 1 yang berlokasi di Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Provinsi Banten. Di mana ribuan porsi MBG ini bisa diolah setiap harinya oleh 50 orang pekerja yang di mana 47 orang diantaranya merupakan relawan dan 3 lainnya salah satunya sebagai kepala strategi dan juga ahli gizi. Dan untuk relawan sendiri yang dihadirkan dari Polresta Bandar Soekarno-Hatta ialah relawan atau masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Bandar Soekarno-Hatta, khususnya desa Roburung, untuk mengakomodir masyarakat-masyarakat yang belum bekerja ataupun baru lulus sekolah baik dari tingkat SMA atau tingkat perguruan tinggi. Dan salah satu yang direkrut adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan dan juga pelajar ataupun masyarakat yang baru lulus dari pendidikan sekolah. Dan proses pengolahan MBG ini dilakukan Polresta Bandar Soekarno-Hatta dengan cukup teliti dan mendetail, di mana ada ahli gizi yang melakukan perencanaan akan menu yang akan dibuat setiap harinya dan diberikan ataupun kepada tim penyalur untuk membelanjakan setiap keperluan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan makanan tersebut. Dan saat ini sendiri terdapat juga ahli gizi yang dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengolahan makanan yang ada di SPPG tersebut. Dan ahli gizi tersebut menyebut bahwasanya proses pengolahan makanan dimulai sejak malam hingga dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, di mana proses pengolahan dimulai dari proses pemotongan menu ataupun lauk pauk dan juga pengolahan bumbu. Selanjutnya masuk ke tim selanjutnya, yakni meracik bumbu dan juga sayur-sayur yang akan disiapkan, lalu hingga proses masak dan juga penyajian. Sebelum dibawa ataupun didistribusikan di sekolah-sekolah, terdapat tim Dokes dari Polresta Bandar Soekarno-Hatta yang turun ke lokasi SPPG mengecek kandungan dari makanan yang akan disalurkan kepada anak-anak ini. Dan proses pengecekan sendiri dari pantauan berlangsung selama 10 hingga 20 menit, yakni dilakukan pemotongan dari setiap menu, mulai dari nasi, lauk pauk hingga sayur dan juga buah yang disajikan dalam ompreng untuk diberikan kepada siswa, kemudian di blender dan dimasukkan ke dalam botol khusus untuk dicampurkan cairan khusus dan dilihat kadar kandungan dari makanan itu sendiri. Dan Kapolres Bandar Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sispayo menyebut bahwasanya pihaknya akan terus meningkatkan jumlah porsi penyaluran dapat disalurkan dari SPPG Rawaburung 1 ini hingga nantinya berjumlah 2.000 porsi setiap harinya. Dan hal tersebut ditargetkan rampung pada bulan depan, sehingga jumlah penerima manfaat MBG sendiri yang berasal dari 10 sekolah mulai tingkat SD hingga SMA dapat semakin bertambah. Demikian Nurmal dapat sampaikan. Perihal dapur SPPG yang milik Polresta yang dikelola Polresta Bandar Soekarno-Hatta di Rawaburung, Pak. Bisa jelaskan Pak, ada berapa banyak kuota yang disalurkan kepada pelajar setiap hari? Ya, jadi kami sampaikan setelah kurang lebih hampir 3 bulan kegiatan pembangunan dan
melengkapi barang-barang dan sarana prasarana, SPPG Rawaburung 1 Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah beroperasi sejak hari Senin tanggal 2 Desember 2025. Penempatan atau pendirian SPPG ini tentu dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, seperti adalah jarak tempuh ke sekolah-sekolah termasuk dengan jumlah penerima manfaat yang sudah kita datakan. SPPG Rawaburung 1 Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini berada di Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, yang akan melayani dan saat ini tahap pertama sudah melayani 1.558 penerima manfaat yang berasal dari siswa SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 10 sekolah yang berada di seputaran SPPG, khususnya di Kecamatan Kosambi. Dan tentu penerima manfaat ini nantinya akan terus bertambah sampai nanti dengan mencapai jumlah 3.000 penerima manfaat. Tentu tahapan ini kita laksanakan dengan memperhatikan kesiapan relawan, kesiapan SPPG, agar nantinya pada saat mencapai 3.000 kita benar-benar siap baik dari sarana prasarana maupun kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dan tentu kita berharap ini akan optimal dalam memberikan layanan kepada penerima manfaat sesuai dengan program Astacita pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk relawan sendiri yang bertugas operasi, memasak, dan juga sebagai chef, di informasinya warga setempat itu, Pak? Ya, jadi salah satu kekhususan dari SPPG ini adalah dari 50 orang yang bekerja, 47 merupakan relawan. 47 relawan ini semuanya kita rekrut dan direkrut dari masyarakat seputaran dan sekitaran SPPG. Jadi memang ini manfaatnya bukan hanya bagi penerima manfaat yang mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi juga masyarakat sekitar yang baru selesai sekolah, baru siap menyelesaikan pendidikan, dan kemudian bisa langsung bekerja dan membantu mendukung pemerintah untuk menyalurkan MBG ini. Target untuk sampai di 3.000 kuota setiap harinya, Pak, akan ada waktu sampai kapan gitu, Pak? Ya, minggu depan kita berharap 1.558 ini akan bertambah menjadi 2.000, dan harapan kita dalam 3 minggu atau 1 bulan ke depan ini sudah optimal bisa memenuhi kuota 3.000 penerima manfaat yang sudah kita datakan sejak beberapa waktu yang lalu. Siap. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.